Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Narisa Afifah. Saya berasal dari kelas 11 MS3. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang Perang Padri. Ada dua pendapat tentang asal dari nama Padri. Yang pertama berasal dari kata Padir dari Aceh yang merupakan tempat persinggahan para jemaah haji. Yang kedua berasal dari bahasa Portugis yaitu Padre yang berarti pendeta atau di Islam bisa juga dibilang ulama. Nah teman-teman, dalam catatan sejarah, Perang Padri ini merupakan suatu peristiwa yang besar dan juga memakan waktu yang cukup lama, yaitu pada tahun 1803 sampai tahun 1838, lebih kurang 30 tahun. Nah, Perang Padri ini terjadi di daerah Sumatera Barat. Perang Padri terdiri atas 3 tahapan periode. Tahap pertama, ini merupakan tahap awal peperangan yang murni terjadi karena masalah pertentangan kaum adat dan kaum Padri dan tidak ada campur tangan dari pihak Belanda. Untuk tahap kedua, sudah ada campur tangan dari pihak Belanda, dikarenakan kaum adat meminta bantuan kepada pihak Belanda. Tahap ketiga merupakan puncak dari Perang Padri, di mana pada tahap ini semua rakyat Minangkabau, mau dari kaum adat atau kaum Padri, melakukan penyerangan terhadap Belanda. Yuk teman-teman, mari kita simak lebih lanjut bagaimana peristiwa tentang Perang Padri. Nah, jadi Perang Padri itu dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah pada tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum dijalankan secara sempurna oleh masyarakat Minangkabau. Di antaranya adalah sabung ayam, judi, dan menggunakan obat terlarang. Disusul oleh Tuan Kunan Rence bersama ulama-ulama lain yang bergabung dan dinamakanlah Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan mengajak Sultan Arifin Muningsyah yang merupakan raja dari kerajaan Pagaruyung pada saat itu beserta kaum adat untuk meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun kaum adat malah terkesan membangkang. Hal ini menimbulkan kemarahan dari kaum Padri sehingga meletuslah perang saudara pada tahun 1803 antara Mandailing dan juga Minang. Puncaknya adalah pada tahun 1815 kaum Padri menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Kota Tangah. Sehingga hal ini membuat Sultan Arifin Muningsyah yang merupakan raja dari kerajaan Pagaruyung pada saat itu harus menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Karena terdesak dalam peperangan dan keberadaan Raja Pagaruyung yang tidak pasti, maka kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Takal Alam meminta bantuan Belanda pada tahun 1821. Walaupun sebenarnya Sultan Takal Alam pada saat itu tidak boleh membuat perjanjian dengan mengatasnamakan Kerajaan Pagaruyung. Dengan ini, Kerajaan Pagaruyung resmi berada di bawah tangan Belanda, dan diangkatlah Sultan Takal Alam sebagai regen tanah datar oleh Belanda. Tapi sebenarnya di balik semua ini, Belanda memiliki niat licik, yaitu ingin menguasai Minangkabau karena cocok untuk ditanami kopi. Sejak saat itu, Belanda mulai mencampuri semua urusan dari Sumatera Barat. Pada tahun 1822, mereka memulai penyerangan dan berhasil mengusir kaum Padri dari Pagaruyung dan membangun benteng Fort Van der Kapellen di daerah Batu Sangkar. Kaum Padri lantas mundur ke Lintau untuk mengatur strategi ulang. Peperangan dan peperangan terus terjadi antara kaum Padri dan Belanda, namun kaum Padri berhasil menerapkan strategi yang lebih baik. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri pada saat itu sangat tangguh sehingga menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu, Belanda pun mengajak Tuanku Imam Bonjol sebagai pemimpin dari kaum Padri untuk berdamai dengan membuat perjanjian, yaitu Perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825. Hal ini juga dikarenakan pada saat bersamaan Belanda juga kewalahan dalam menghadapi peperangan lain seperti Perang Diponegoro. Lalu setelah berakhir Perang Diponegoro, pemerintah Belanda kembali mencoba menundukkan Padri. Belanda kembali memakai cara curangnya, yaitu dengan melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah dibuatnya dengan kaum Padri sebelumnya. Belanda menyerang negeri Pandai Sike yang merupakan salah satu kawasan yang mampu memproduksi mesiu dan senjata api dan membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi. Pada 11 Januari 1833, kaum adat dan kaum Padri secara bersama-sama menyerang Belanda secara tiba-tiba. Hal ini didorong karena semangat untuk bersatu antara kaum adat dan kaum Padri dikarenakan Belanda terlalu ikut campur dalam urusan Sumatera Barat. Belanda menuduh Sultan Tangkal Alam sebagai pengkhianatan dan menangkapnya.
Lalu Belanda membuat pengumuman dengan nama Plakat Panjang. Pengumuman ini menyatakan bahwa Belanda tidak berniat untuk menguasai Minangkabau. Namun lagi dan lagi Belanda melanggar pengumuman yang telah dia buat sendiri. Belanda pun tetap melakukan penyerangan. Dikarenakan perang yang terlalu lama, maka para petinggi Belanda marah dan memutuskan solusi akhir untuk menggempur Benteng Bonjol yang merupakan markas utama kaum Padri. Pada tanggal 3 Desember 1836, penyerangan besar-besaran Belanda berhasil menghancurkan sebagian dari Benteng Bonjol. Belanda pun dapat masuk ke dalam Benteng Bonjol dan membunuh beberapa keluarga dari Tuanku Imam Bonjol. Namun dengan kegigihan dan semangat juang yang tinggi, kaum Padri berhasil mengusir Belanda keluar dari benteng. Dan hal ini menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Namun di sini Belanda berhasil melemahkan kaum Padri dan kaum adat. Pada Oktober 1837, datanglah surat tawaran untuk berunding dari Belanda. Lalu Tuanku Imam Bonjol pun menyatakan kesediaannya untuk berunding. Tapi sebenarnya ini cuma siasat Belanda untuk menyulik Tuanku Imam Bonjol. Lalu dengan keadaan sakit-sakitan, Tuanku Imam Bonjol pun dibawa dan diasingkan ke Manado dan meninggal di sana pada tahun 1864. Tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol sebagai pemimpin kaum adat dan Padri membuat kekuatan mereka menjadi sangat lemah. Belanda akhirnya berhasil menguasai Benteng Bonjol pada tahun 1837. Meskipun perang masih berlangsung hingga 1838, namun kekuatan sudah tidak imbang. Di akhir cerita, perlawanan dari kaum adat dan kaum Padri berhasil dilumpuhkan oleh Belanda, dan Belanda pun berhasil menguasai negari Minangkabau. Nah teman-teman, begitulah gambaran singkat dari Perang Padri yang sangat panjang. Nah teman-teman, di sini ada satu tokoh yang menarik perhatian saya, yaitu Alibasa Sentot. Sentot merupakan panglima dari Pangeran Diponegoro. Sentot ini menyerah kepada Belanda usai perang di Jawa. Bisa dibilang Sentot di sini bekerja untuk Belanda, tetapi rupanya dia merupakan mata-mata dari kaum Padri. Karena itu, Sentot pun dibuang ke Bengkulu dan meninggal di sana. Nah, sekian dulu ya penjelasan saya tentang Perang Padri. Jika kalian penasaran lebih lanjut, silahkan mencari di internet. Oh iya teman-teman, banyak loh sifat yang bisa kita contoh dari kaum Padri, seperti pantang menyerah dan kegigihan. Kalau seperti kata kaum Padri sih, hidup mulia atau mati syahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!